Shalom sahabat, dengan Pastor Fabio di sini dan kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-61. Setiap orang pernah mengalami masa-masa sulit ya. Ada yang terluka karena kegagalan, kehilangan, penolakan, atau dosa. Dan luka itu seringkali membuat seseorang merasa hidupnya telah hancur dan tidak memiliki harapan lagi. Yesaya pasal 61 ini menghadirkan kabar yang penuh dengan pengharapan. Pasal ini menggambarkan Allah sebagai pribadi yang datang untuk memulihkan, bukan menghukum mereka yang datang kepadanya. Dan nubuatan ini digenapi dalam pelayanan Yesus Kristus ya, ketika ia membacakan di sinagoge dan berkata bahwa firman itu telah digenapi dalam dirinya. Kita bisa bandingkan di Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 21. Yang pertama di ayat yang pertama sampai yang ketiga yang mengatakan bahwa Tuhan datang membawa kabar baik bagi yang terluka. Pelayanan mesianis dimulai dengan belas kasihan. Yesaya menggambarkan beberapa kelompok yang menjadi sasaran kasih Tuhan. Orang yang sengsara, orang yang remuk hati, tawanan, orang yang terbelenggu, orang yang berkabung. Semua orang ini memiliki satu kesamaan, mereka tidak sanggup untuk menolong diri mereka sendiri. Yang menarik, Tuhan tidak hanya menghibur mereka, ia juga mengubah keadaan mereka. Abu menjadi mahkota, ratapan menjadi minyak sukacita, patah semangat menjadi pakaian puji-pujian. Ini adalah karya kasih karunia Allah yang mampu mengubahkan kehidupan seseorang. Seringkali kita ingin Tuhan mengubah situasi kita terlebih dahulu gitu ya kadang-kadang ya. Tetapi Tuhan lebih dahulu memulihkan hati kita dulu dipulihkan. Ketika hati dipulihkan, kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi apapun keadaan kita yang sedang terjadi. Yang kedua ayat 4 sampai dengan 7. Pemulihan Tuhan itu selalu memiliki tujuan. Ini harus kita garis bawahi ya. Ayat 4 berkata bahwa mereka akan membangun kembali reruntuhan yang telah lama terbengkalai. Dibangun kembali. Artinya Tuhan tidak hanya menyembuhkan masa lalu. Tuhan memakai orang yang pernah terluka untuk memulihkan kehidupan orang lain. Orang yang pernah mengalami pengampunan akan lebih mudah mengampuni. Ini penting ya, orang yang pernah mengalami pengampunan akan lebih mudah untuk mengampuni. Orang yang pernah dipulihkan akan lebih mampu menghibur. Orang yang pernah melewati lembah penderitaan akan menjadi saksi kesetiaan Tuhan. Tuhan bahkan menjadikan bahwa rasa malu diganti dengan kehormatan dan sukacita yang berlipat ganda. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kerugian yang pernah kita alami. Jadi, jangan sampai kita tidak bisa mengampuni, ya karena kita nggak pernah merasa diampuni. Kita tidak pernah untuk memulihkan hubungan, ya karena kita belum dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 8 sampai dengan 11, bagian terakhir yang menegaskan karakter Allah. Sebab aku Tuhan mencintai keadilan. Pemulihan bukan didasarkan pada kelayakan manusia, tetapi pada kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Ayat 10 itu menggambarkan sukacita yang luar biasa. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Sukacita itu muncul karena Tuhan mengenakan pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Ini adalah gambaran bahwa Allah sendiri yang memberikan keselamatan kepada umatnya. Ayat 11 itu memakai ilustrasi benih yang bertumbuh sehingga bumi menumbuhkan tanaman. Demikian Tuhan akan menumbuhkan kebenaran, pujian di tengah bangsa-bangsa. Artinya apa? Pekerjaan Tuhan itu tidak berhenti pada satu orang. Pemulihan akan menghasilkan kesaksian yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sahabat sekalian, seorang pengrajin Jepang memiliki seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan emas. Teknik ini dikenal sebagai kintsugi. Retakan-retakan pada keramik tidak disembunyikan, tetapi justru dihiasi dengan emas sehingga benda ini menjadi lebih indah dan nilainya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Saya rasa demikian juga dengan Tuhan ya. Ia tidak membuang hidup yang telah retak dan hancur karena kegagalan atau dosa. Tetapi dengan kasih karunia ia memulihkan, membentuk kembali dan memakai hidup yang pernah hancur untuk memancarkan kemuliaannya. Jika hari ini hal ini yang kita rasakan sahabat sekalian, mari kita tetap datang kepada Tuhan. Karena Dialah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.